kami panggil harimau-harimau yang ada di hutan. Hutan apa namanya Ustaz Alma? Taman Bukit 30 Cagar Harimau Sumatera. Saya sudah masuk bolak-balik tak terhitung tidak dimakan harimau. Pasti tengok harimau tuh tak usahlah, kasihan kita tulang semua katanya. Tapi yang homo-homo ini cepat dimakan harimau. Apalagi suka makan harimau tuh suka makan sosis. Cobalah tengok di mana-mana orang kalau ditangkap harimau yang pertama kali hilang sosis sama buah melinjo itu dimakan. Maka kalau ada LGBT kasihkan ke kami, nanti kami bawa ke suku Talang Mama, kami serahkan ke harimau-harimau yang kurang makanan di sana. Macam mana Ustaz Alma? Bisa kita bawa? Bisa. Bisa kan Ustaz Alma? Untuk Bagan Benio ada 3 yang saya minta buatkan. Pertama, sampan kipasnya di atas. Yang kedua, tenaga surya. Yang ketiga, oven besar untuk mengeringkan ikan. Untuk yang Talang Mama, masih bisa saya tambah beban ini? Bisa. Untuk yang Talang Mama, di sana kalau berwudu tengah malam mesti turun ke bawah. Rumah di atas, rakit di bawah. Jam 2 malam mau buang air kecil ke bawah. Berpikir saya, bagaimana supaya air ini naik ke atas? Kalau dibebankan beli solar, mahal, tak terbeli orang kampung. Maka perlu teknologi menarik air dari bawah ke atas. Apakah pakai kincir, apakah memanfaatkan air terjun. Dan yang bisa membuatkan mesin air itu adalah Politeknik Bengkalis. Sudah berapa beban yang kukasih? 4. Siap? Ini makin panjang makin banyak beban ini. Selama di sana saya lihat masyarakatnya itu tidak bisa keluar karena jalannya jauh. Kami naik sampan dari Pekanbaru naik mobil 7 jam sampai ke Bali. Bali Las, Kabupaten Indragiri Hulu. Sampai di Bali Las masuk lagi ke dalam. Kami tinggalkan mobil di apa namanya salah? Di Lemang nama tempatnya. Tinggalkan mobil di situ, naik sampan lagi ke dalam. Berangkatlah kami pagi jam 9 sampai di dalam sholat asar. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam barulah sampai ke dalam. Jadi saya minta Bapak Direktur Politeknik, adik-adik dari Politeknik Bengkalis, jangan lagi KKN sebulan di desa ini, main-main poli, pacaran. Saya tidak mau itu. Tolong anak-anak adik-adik saya ini kirimkan ke Bagan Benio 2 semester. Setuju? Kirimkan ke Talang Mama 2 semester. Nanti saya yang mengantar mereka. Kalau masih hidup kita jemput. Apa ini KKN? Sebulan main-main poli, jalan-jalan, pacaran. Tak ada guna, bergitar-gitar, menyanyi-nyanyi, tempelkan stiker KKN. Kalau mau serius, masuk sama kami 2 semester. Janganlah 2 semester Pak. Oke, 1 semester pun jadi. Kalau kita mau betul-betul serius, karena judulnya bukan main-main. Peran pendiri dan ulama dalam membangun sumber daya manusia. Bengkalis memang tidak ada minyak di Pulau Bengkalis. Yang ada minyaknya di Mandau, yang ada minyak di Duri. Tapi jangan lupa, minyak bisa kering, batu bara bisa habis, semua sumber daya alam hilang. Pulau Bengkalis tidak mengandalkan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia semuanya ada di Pulau Bengkalis. Politeknik Bengkalis di Pulau Bengkalis. Sekolah Tinggi Agama Islam yang tidak lama lagi akan menjadi IAIN ada di Pulau Bengkalis. Silakan kalian punya minyak, silakan kalian punya batu bara, silakan kalian punya gas. Gas akan kering, minyak akan habis, batu bara akan habis. Sumber daya manusia tidak akan habis sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Ustadz, selain Bagan Benio kemana lagi? Talang Mama. Selain Talang Mama kemana lagi?
ada kami masuk lagi namanya ke Batu Tilam. Berangkat kami dari Pekanbaru jam 10, sampai di Batu Tilam jam 2 malam. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, jam 2 malam baru sampai kami di Batu Tilam. Pegunungan, jalannya tanah liat, hujan lebat, mobil yang kami bawa tidak bergerak, mesti disangkutkan pakai tali besi ke pokok kayu baru naik. Di saat jam 2 malam itulah saya terpikir, bagaimana kalau dibuat mobil yang besar, bannya tajam, bisa lewat macam traktor, sehingga tak perlu pakai tali besi. Mau hujan lebat, mau macam dodol, mau tanah liat, bisa kami sampai ke Batu Tilam. Mobil itu hanya bisa dibuat oleh Politeknik Bengkalis. Ini nampaknya kalau begini tak usah kita undang Ustaz Somad lagi, makin bertambah beban pikiran kita. Kalau saya mati, ditanya Allah Ta'ala, hai Abdul Somad, sudah sampai kau ke Bagan Benio? Sudah. Sudah sampai ke Batu Tilam? Sudah. Sudah sampai kau ke Talang Mama? Sudah. Siapa yang menolongmu? Yang menolongku adalah orang Politeknik Bengkalis. Bisa aku menjawab. Tapi kalau mereka tak wujudkan, sudah aku sampaikan, tapi tak ada mereka buat, ya Allah. Sudah aku sampaikan, ya Allah. Wahai para malaikat-malaikat, kalian menjadi saksi hari ini di ulang tahun Politeknik Bengkalis yang ke-22. Sudah aku minta mobil yang bannya tajam-tajam, sudah aku minta mesin menaikkan air, sudah aku minta segala kesulitan kesusahan dakwahku sudah aku sampaikan. Walaupun tak terwujud sekarang, insya Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun kita cicil bersama. Ini saya bilang cicil karena saya tengok wajah orang sudah mulai stres. Yang mulai suntuk orang juga, jangan suntuk. Walaupun saya mati tak terwujud juga, insya Allah di masa akan datang satu-satu kita buatkan. Itulah yang akan menjadi amal jariah, insya Allah. Ila matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, tapi ada 3 yang mengalir. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun. Anak soleh, susah mewujudkan anak soleh sekarang. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu dakwah. Ada orang lupa ilmu yang mengalir sampai hari kiamat, ilmu Politeknik Bengkalis, karena memudahkan urusan dakwah. Kira-kira yang saya sampaikan ini betul apa tak betul? Menengok orang ini terdiam, saya pula yang ragu. Betul tidak yang aku sampaikan ini? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak ustadz-ustadz hanya ceramah di masjid. Ceramah di masjid, orang sudah ke masjid. Kami masuk dengan segala keterbatasan kami. Akan datang beban kami ringan setelah kami pulang dari Politeknik Bengkalis. Nampaknya setelah pulang dari Politeknik Bengkalis nih, kuserahkan padamu ya Allah. Oh mati-matilah. Karena akan dilanjutkan oleh adik-adik kami dari mahasiswa-mahasiswi. Politeknik ini ada mahasiswinya Pak Dreke? Ada mahasiswi. Kalian pun kubawa juga nanti masuk ke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dakwah di perkotaan sekarang luar biasa. Banyak pengajian-pengajian, ustadz-ustadz dari Jakarta datang. Tapi di pedalaman, narkoba, jangan lupa, Bengkalis, Pulau Rupat, itu adalah pelabuhan pertama dari laut. Pelabuhan-pelabuhan tikus. Jumlah polisi di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah penjahatnya. Maka kalau pesisir ini kita jaga dengan baik, Bengkalis, Rupat, maka insya Allah selamatlah ini, selamatlah Riau, selamatlah Bumi Lancang Kuning, selamatlah NKRI insya Allah. Siap jaga NKRI dari narkoba? Siap jaga Pulau Bengkalis, Pulau Rupat dari narkotika? Takbir! Kenapa kuat kali takbir Ustaz? Belum makan.
Makan pagi dah, makan siang. Kabarnya nanti ada acara. Habis acara, insya Allah akan ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah. Saya biasanya berselawat itu kalau saya tengok ada drone di atas. Tadi saya tengok macam drone, rupanya layang-layang. Politeknik dia tidak mengeluarkan drone. Drone-nya drone mata hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang hari ini datang, anak lajang, anak gadisnya ada di Politeknik, bangga dah? Jangankan Bapak Ibu, saya yang tak ada anak saya di sini, tapi saya bisa menyampaikan tausiah di sini. Saya amat sangat bangga. Kenapa Ustaz bangga? Karena ilmunya tidak ngawang-ngawang. Ilmunya bisa dilihat nyata dengan mata kepala. Ini mesin pemanas ikan. Nih. Ini bot yang baling-balingnya. Nih. Ini mobil yang bisa lewat di lumpur. Nih. Dia nyata. Dia tidak ngawang-ngawang. Nampak di pelupuk mata. Untuk program awal, miniaturnya jadi dulu. Macam tadi kan ada gambar miniatur. Berikut ini penyerahan gambar miniatur Politeknik. Jadi setelah saya pulang, sebulan 2 bulan ini, kalian buatkan aja dulu miniaturnya. Habis itu kalian foto, kirim ke saya. Untuk mengobati hati saya jadi. Ustaz Somad, sampan yang baling-balingnya di belakang tuh ini dia Ustaz. Ustaz Somad, mobil yang untuk masuk ke Batu Tilam supaya tak sampai jam 2 malam, yang bannya bisa bertajam yang naik itu, ini dia Ustaz, miniaturnya. Bentuk besarnya mana? Nanti Pak Ustaz, kita cicil dulu Pak Ustaz ya. Insya tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Yang membuat Politeknik Bengkalis, insinyurnya, teknisinya, sarjananya, doktornya dari Politeknik Bengkalis. Tapi Abdul Somad yang memunculkan idenya, insya Allah dapat amal jariah. Jadi bunyi aminnya macam tak setuju gitu. Setuju Bapak Ibu saya dapat amal jariah. Semua yang hadir di Politeknik Bengkalis ini dapat amal jariahnya insya Allah. Amin. Kita ini semua akan mati. Mimda tema taya bawati. Yang senyum berarti dah tua. Tahu dia mengeja mimda tema taya bawati. Berapa banyak orang kaya-kaya di Bengkalis nih mati. Orang kaya mati. Pejabat mati. Jangan sebut ada. Apa ya? Polisi mati. Ada 2 orang kok. Aku tak salah kok Bija, aku nanya aja orang menjawab. Ustaz mati. Aku bilang orang mati. Apa lagi gue? Kita ini semua akan mati. Seragam tinggal, pistol tinggal. Yang dibawa pistol air. Habis semua mati. Abdul Somad mati. Channel YouTube-nya dia kalau ditonton orang, kalau tak ditonton orang mati. Tapi ada yang tetap kekal abadi sampai hari kiamat. Apa dia? Sampan untuk kebanggaan bumi. Semua dai-dai dari Jakarta yang akan dibawa oleh MUI masuk ke Bagan Beliau memakai mobil yang dibuat oleh Politeknik Bengkalis itu. Kalau selama ini mobil made in Japan, made in Jerman, made in USA, made in China, kita akan melihat sampan made in Politeknik Bengkalis. Nanti, sekarang nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diharapkan
Pokok kelapa sawit tak berbuah. Dari mana Ustaz tahu? Ini tak ada buah. Inilah amal jariah yang kita harapkan supaya bisa meringankan beban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak tausiah dari mulai Sabang sampai Papua, ceramah saya di Makassar, tausiah saya di Maluku, yang lepas beban pikiran saya, yang hilang beban susah hati saya di Politeknik Bengkalis ini. Lepas semuanya udah kutumpahkan semuanya, sudah habis. Kalau mati aku menghadap Allah, aku sudah tak ada beban lagi. Hai Abdul Somad, udah kau sampaikan, udah ku sampaikan semuanya di Politeknik Bengkalis ya Allah. Entah dibuat mereka, entah tidak, Allah wa'ala. Tapi saya husnuzon, mereka akan melakukan itu insya Allah. Dana-dana pun akan turun dari pusat insya Allah. Mereka akan buatkan proposalnya insya Allah. Mereka akan dimudahkan Allah. Man yassara an mu'sirin. Siapa yang memudahkan dakwah? Dakwah ke Bagan Benio, dakwah ke Talang Mama, dakwah ke suku Akit, dakwah ke suku Laut. Siapa yang memudahkannya? Dimudahkan Allah lah urusan akhiratnya nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi kalau begini cara berpikir mahasiswa Politeknik, tak sempat dia mabuk, tak sempat dia sakau, tak sempat dia nongkrong, tak sempat dia kongko-kongko, tak sempat dia ngopi-ngopi, karena dia berpikir bagaimana kami mewujudkan cita-cita Ustadz Somad bersama Politeknik Bengkalis. Takbir! Saudara yang dimuliakan Allah, saya tak ada niat buruk, saya tidak ada ingin macam-macam. Saya bukan orang politik, saya bukan orang ekonomi, saya bukan pejabat. Saya hanyalah da'i yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang saya sampaikan di Politeknik Bengkalis ini, itu adalah kerisauan saya tentang pikiran-pikiran saya, tentang pengalaman saya masuk hutan keluar hutan. Ustadz Somad itu ialah diundang ke sana naik pesawat pribadi, diundang ke sana dijemput, diundang ke sana. Itu kalau ke Malaysia dijemput, kalau di Riau datang tak dijemput, balik tak diantar. Macam hantu jelangkung. Ustaz ini menyindir Pemda Bengkalis ni ya? Tidak, saya ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Saya tidak pernah minta jemput, saya tidak pernah minta layani, saya tidak pernah minta tiket pesawat VIP, saya tak pernah minta hotel bintang 5, saya tidak pernah minta macam-macam. Kalau ada orang yang mengatakan mengatasnamakan tim Ustaz Abdul Somad minta macam-macam, dijamin penipu, pembohong, lapor ke Pak Polisi, tangkap sekarang juga. Setuju? Ini adik-adik ini mahasiswa. Yang mahasiswa Politeknik angkat tangan. Udah siap dengan membuatkan sampan itu tadi? Jangan kalian pacaran, jangan kalian homo laga pedang. Nama LGBT terlalu bagus, bangga orang dengan LGBT. Tak boleh panggil LGBT. Lalu apa namanya? PLT. Apa itu PLT? Penyuka lobang tai. Tak layak Ustaz bercakap begini di depan Kemenak. Tak sopan Ustaz ngomong begini di depan ulama. Ustaz kan ulama, Ustaz kami. Di depan LAM kenapa Ustaz bercakap begini? Mendengar cakap lobang tai tadi, jijik apa tak jijik? Kotor apa tak kotor? Mau muntah mendengarnya, apalagi melakukannya. Kalau ada yang tertangkap, dosen, pendidik tertangkap, hukum. Bagaimana hukum Islam? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu melihat ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul. Hukumnya adalah hukuman mati. Tidak ada hukuman lain. Hukumnya adalah hukuman mati. Kalau di penjara, dia akan jadi WTS laki-laki. WTS laki-laki. WLS wanita pula. Tidak menyelesaikan masalah. Orang yang korban sodomi akan menjadi pelaku sodomi. Tidak selesai. Ibu jaga anak ibu, bapak jaga anak bapak. Karena bapak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hari
Hari apa ini? Hari Sabtu. Nanti malam Minggu. Nanti sore sudah datang anak lajang bawa sepeda motor yang knalpotnya baru disunat. Bunyinya pas lewat di depan rumah bapak, malam nanti malam anak-anak Politeknik Bengkalis tidak lagi ada yang pacaran. Amin. Kenapa? Karena kepala mereka tak sempat memikirkan pacarnya. Kepalanya sudah dipenuhi bagaimana membuat sampan pesanan Ustaz Somad.